Contoh ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya. Keberagaman ini dapat memunculkan berbagai gejala sosial, baik positif maupun negatif. Berikut beberapa contoh ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, kita akan membahas gejala yang positif. Pertama, toleransi dan penerimaan. Masyarakat yang terbiasa dengan keberagaman cenderung lebih toleran terhadap perbedaan. Terjadi saling menghargai dan menghormati antar kelompok budaya. Yang kedua, interaksi lintas budaya. Terjadi interaksi antar kelompok budaya yang berbeda, baik melalui kerjasama maupun pertukaran budaya. Interaksi ini dapat memperkaya wawasan dan memperkuat persatuan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Keberagaman budaya dapat memicu inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, seperti seni, musik, dan kuliner. Perbedaan perspektif dan pengalaman dapat menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, gejala negatif. Yang pertama, konflik sosial. Perbedaan nilai, budaya, atau kepentingan dapat memicu konflik antar kelompok. Konflik ini dapat berupa diskriminasi, prasangka, atau bahkan kekerasan. Yang kedua, diskriminasi dan prasangka. Ketidaktahuan dan rasa takut terhadap perbedaan dapat memicu diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Yang ketiga, entosentrisme. Kelompok tertentu mungkin merasa superior dan berusaha mendominasi kelompok lain. Entosentrisme dapat menghambat dialog dan kerjasama antar kelompok budaya. Yang keempat, disintegrasi sosial. Ketidakmampuan untuk mengelola keberagaman dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan fragmentasi masyarakat. Hal ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, jelaskan hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari adanya ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Hal-hal yang mempengaruhi ragam gejala sosial. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Setiap kelompok budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu konflik ketika terjadi benturan antar nilai dan norma. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok. Yang ketiga, sejarah konflik antar kelompok. Sejarah konflik antar kelompok dapat meninggalkan luka dan trauma yang sulit dihilangkan, serta memicu prasangka dan diskriminasi. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan pemahaman. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antar kelompok dapat memicu stereotip negatif dan prasangka. Yang kelima, pengaruh media massa. Media massa dapat memainkan peran dalam memperkuat atau mengurangi prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu. Yang keenam, globalisasi. Dapat membawa pengaruh budaya asing yang dapat menimbulkan ketegangan budaya. Kemudian, akibat dari ragam gejala sosial. Yang pertama, konflik sosial. Konflik antar kelompok dapat berupa diskriminasi, prasangka, atau bahkan kekerasan. Yang kedua, diskriminasi dan prasangka. Diskriminasi dan prasangka dapat menghambat integrasi sosial dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Yang ketiga, entosentrisme. Entosentrisme dapat menghambat dialog dan kerjasama antar kelompok budaya. Yang keempat, disintegrasi sosial. Ketidakmampuan untuk mengelola keragaman dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan fragmentasi masyarakat. Yang kelima, potensi positif. Meskipun terdapat potensi negatif, masyarakat multikultural juga memiliki potensi besar untuk menjadi masyarakat yang maju dan harmonis. Keberagaman dapat memicu inovasi, kreativitas, dan memperkaya budaya bangsa. Toleransi dan interaksi lintas budaya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan.